Satu menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Yang mendatangkan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita atas kekasihnya yang penuh rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Besarkan hati kita, luaskan hati kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Hidup kita dengan Nabi, wafat kita dengan Nabi, dan kita akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad. Takbir! Allah! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mari sama-sama kita membaca salam kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah dengan kita qiyam, kita berdiri menyambut pergantian tahun, tetapi kita berdiri atas kita punya rindu akan Nabi Muhammad. Kita rindu Madinah, kita pindah di sandakan ini, Madinah yang rindu akan Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau berbicara masalah habaib seperti ini, entah sampai kapan masalahnya akan selesai. Karena mereka para habib ini adalah kelompok dengan DNA dan genetik yang ngeyel, sehingga kalau dibenarkan pun akan susah. Ya, salah satu jalan ya memang harus dideportasi ke sana, dipulangkan biar negara itu aman gitu ya. Nah, yang menjadi target untuk pembaluian di dunia ini salah satunya adalah Indonesia dan Malaysia. Karena di Indonesia dan di Malaysia ini adalah mayoritas muslimnya muslim ahli sunnah wal jamaah. Jadi ya di Indonesia, di Malaysia itu banyak sekali para habib-habib yang berkeliaran. Nah, yang bikin gerah kita semua di Indonesia dan di Malaysia adalah terhadap klaim-klaim mereka yang menggebu-gebu supaya diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau berbicara dengan klaim-klaim gitu, tentang klaim-klaim itu, klaim-klaimnya memang luar biasa mengerikan. Klaim-klaim yang di luar nurul, yang memaksakan kehendak, sehingga di sana berpotensi kita akan jadi murtad tentunya. Sehingga untuk masalah klaim tidak hanya di Indonesia mereka para bawi ini ditentang, tetapi di negeri jiran di Malaysia para habib bawi pun sudah ditentang. Ya, kalau saya bilang sih mereka ini kocar-kacir dikejar gitu ya oleh ulama-ulama dan kaum muslimin di Malaysia. Ya karena klaim-klaimnya itu, klaim-klaimnya yang kurang ajar dan di luar nurul. Iya, para habib itu memang ngeyel. Kalau di sini ya, kalau susah diomongin harusnya pakai ini. Ya, pakai ini saja biar cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, ada sebuah video nih ya, ada sebuah video para habib itu berjajar di panggung. Ya, diketahui dari bahasanya sih memang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, Malaysian, bukan. Di Indonesia. Di sana menyebutkan bahwa mereka para habib ini di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Karena mereka itu telah meminum darah Rasulullah. Alhamdulillah habib, saya, ayah saya, ibu saya, istri saya, adik-adik saya itu telah meminum darah Rasulullah. Sehingga di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Ya kurang lebihnya hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Tetap ngeyel bahwa di dalam darah itu mengalir darah Rasulullah karena ada alasan, sudah meminum darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk kiasan atau apa? Tapi yang jelas itu sebagai hujah mereka ini untuk ngeyel. Bayangkan ya, sudah 1400-an tahun Rasulullah sampai dengan masa kita sekarang. Kalau ada darah dari mana? Ya walaupun klaim-klaim dari mereka itu
katanya mereka itu mempunyai darah Rasulullah, mempunyai rambut Rasulullah, mempunyai apa-apa tentang Rasulullah yang di sana tentunya mengandung DNA, termasuk rambutnya. Jadi dulu kalau Bahar itu keluar-keluar ya, bahwa kita siap untuk tes DNA kok, nggak perlu bongkar makamnya Rasulullah, nggak perlu, karena cukup dengan rambut, apalagi dengan darah yang katanya mereka minum, itu sudah cukup. Bahkan dulu ada kan penceramah di Indonesia yang sekarang sudah innalillah, sudah meninggal, Ustadz Mahir atau siapalah saat itu kan katanya punya rambut yang dibawa dari Turki atau dari mana gitu. Itu bisa untuk tes DNA. Kalau mereka benar-benar durah Rasul, tidak hanya klaim bacot semata, yo pasti mereka akan dengan berani, yo siap tes DNA. Ini darahnya, ini rambutnya, cocokkan dengan DNA kami. Harusnya begitu. Sama seperti Habib Rizik pada saat itu mengatakan bahwa zaman sekarang ya, karena sudah jauh antara umur Rasulullah dengan zaman kita sekarang, salah satu untuk memvalidasi durah Rasul itu ya dengan tes DNA. Walaupun akhirnya itu blunder oleh menantunya si Hanif ini, katanya tes DNA itu haram gitu. Nyatanya dari Robito Alawiyah, dari Maktab Taimi pun mengakui bahwa tes DNA itu salah satu kunci untuk memvalidasi durah Rasulullah di zaman sekarang. Ya, kita juga paham bahwa dulu ada riwayat, ya, ada riwayat bahwa ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair itu yang pernah meminum darah Rasulullah, darah bekam. Jadi sewaktu Rasulullah sudah dibekam, kemudian dia mengambil darahnya, kemudian dibawa ke rumah, kemudian diteteskan ke minumannya, diminum darah Rasulullah. Ya, walaupun secara riwayat itu masuk ke ya taraf-taraf riwayat yang hasanah begitu. Tetapi pada saat itu memang Rasulullah tidak menyuruh, dan ketika tahu bahwa sahabat Abdullah bin Zubair ini meminum darahnya, itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Iya. Jadi kalau memang ada sekarang, ya mudah kan untuk membuktikan tentang DNA mereka. Jadi jangan hanya tiru-tiru sahabat Abdullah bin Zubair sudah meminum darah Rasulullah, sehingga di darah kami mengalir darah Rasulullah. Nggak boleh begitu. Ini darah siapa yang diminum? Darah siapa? Jadi sampai sebegitunya untuk mengklaim dan berbagai klaim bodoh untuk meyakinkan kepada orang-orang yang awam supaya mereka itu diakui. Ini adalah sifat jahat dari orang-orang yang sama sekali bukan durah Rasul, tetapi pengen diakui sebagai durah Rasul. Dan tentunya pengakuan itu akan mereka gunakan untuk kemaksiatan, untuk kedoliman. Iya kan? Nah ya iyalah. Kalau di Indonesia ya, pertama ya, yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah durah Rasul dari Said dan Syarif. Kemudian setelah adanya Belanda datang untuk menjajah, maka menghadirkan orang-orang Yaman yang ternyata ber-DNA dan berhaplogrup G, DNA-nya Yahudi Ashkenazi dari suku Khazar. Mereka oleh Belanda itu disetting supaya mengaku sebagai durah Rasulullah. Di Indonesia ini, mereka gunakan untuk membungkam para ulama, para pejuang kemerdekaan. Bahkan dengan fatwa-fatwa sesat dari Habib Utsman bin Yahya, si bangsat Balwi ini, sehingga banyak sekali ulama-ulama yang sudah menjadi korban, para pejuang-pejuang yang sudah menjadi korban. Bahkan mereka, para imigran Yaman, itu adalah antek dan anjingnya para penjajah Belanda. Ya sudah jelas bahwa para Habib Balwi bukanlah durah Rasulullah. Sangat berbeda sekali dengan durah Rasulullah yang original, yaitu Said dan Syarif. Kalau Said dan Syarif di Indonesia ini, mereka akan mengatakan bahwa ini tanah air kami, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bahkan dengan toleransi yang luar biasa, dengan rahmatan di alamin yang luar biasa, para durah Rasul itu membaur dengan masyarakat Nusantara, sehingga mereka beranak pinak dengan berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW, tidak untuk kepentingan mendawir, untuk kepentingan pangkat jabatan, dan tentunya materi. Sangat berbeda lah dengan para Habib Balwi. Sampai sekarang, kita lihat kelakuan mereka. Bahkan mereka dengan klaim datang ke Nusantara ini adalah untuk mencetak para ulama.
Nah, cara Jawa lagi teh ngasu. Mencetak ulama dari mana? Mereka juga tidak alim, mereka juga bukan ulama, mereka juga tidak ngaji. Apa yang mau diberikan kepada Nusantara? Katanya mau mencetak ulama. Sebelum ada mereka, Nusantara sudah banyak ulama kok. Dan di Malaysia dengan video yang sudah beredar, dengan video yang sudah viral, klaim-klaim bahwa para Habib Alwi itu sudah meminum darah Rasulullah, itu Ustaz Malaysia pun mengecam, menganggap apa yang mereka lakukan para Habib ini adalah sebuah kekonyolan, dan ini sangat menyesatkan. Ya mungkin juga di Malaysia para Habib juga sudah melakukan ketololan yang luar biasa. Mereka mendoktrin orang-orang awam dengan mengakui dengan klaim bahwa kami adalah darah Rasulullah yang seharusnya dihormati oleh para muslim di Malaysia. Kepada Nabi merupakan tuntutan, nasihat, kebaikan di dalam Islam. Dan cinta kepada Nabi SAW tidak hanya berpada mendakwa minum darah Nabi. Tak ada siapa minum itu. Macam-macam orang sekarang. Mujurlah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada pemikiran yang pelik-pelik ni. Saya tak nafi, dalam hadis memang ada riwayat seorang sahabat minum darah Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Darah Nabi bekam tu Nabi suruh dia buang, dia pergi minum. Lepas tu Nabi tanya, "Kau buat apa dengan darah? Kau minum kan?" Dia kata minum. Nabi tak larang. Memang ada. Dan sebahagian ulama mengatakan riwayat itu bertaraf hasan. Tapi tu zaman tu lah. Sebahagian ulama ada yang kata Nabi tak perintahkan tapi dia minum. Nabi tak suruh pun, tapi Nabi tak larang lah. Nabi tak marah lah. Tapi ada sebahagian ulama kata dia maghlubul hal, dia tak boleh kawal perasaan dia, maka dia minum. Memang darah ni khususiat Nabi lah, maksudnya Nabi tak marah orang minum. Tapi persoalannya, betulkah minum tu darah Nabi? 1400 tahun dah ni. Ini bukan cerita baru. Dan kalau betul Nabi tinggalkan darah lepas dia wafat, pakak berebut lah orang nak minum. Dan pakak berebut lah orang nak minum. Dan bila orang rebut nak minum 1400 tahun, berapa juta orang dah jumpa darah tu, kenapa tak habis-habis? Dan berapa banyak, berapa gila Nabi tinggal darah dia? Dracula. Koma kalau pasal bab label bukan main ni kan. Ada orang panggil, dia kata ini apa? Imam Dracula. Jangan. Kan? Cuma kita nak tanya lah orang. Ada juga yang kata jangan fitnah, dekat komen dekat page saya orang kata janganlah fitnah. Saya tak fitnah, saya tanya. Takkan tanya pun nama fitnah. Kita tanya daripada mana dapat darah tu. Kalau betul itu darah Nabi dan itu dakwa darah Nabi, jom kita buat DNA test. Panggil mana-mana orang yang dakwa diri dia Habib, ambil darah dia, ambil darah Nabi, buat DNA test. Kalau tak sama ada orang yang dakwa darah Nabi tu tipu ataupun Habib tu tipu. Kan dia dakwa keturunan Nabi kan? Mesti DNA sama. Kita boleh buat. Mungkin ramai juga orang nak buat kan. Doktor-doktor ni pun dia nak tengok juga betul ke darah Nabi. Jadi cinta kepada Nabi ni, cintakan sunnah dia. Punyalah orang duk cari kan. Orang duk cari, ni baka kuda Nabi, cari serban Nabi, cari sepatu Nabi, cari darah Nabi, cari tapak kaki Nabi. Saya ingat tapak kaki Nabi ni macam-macam bentuk. Saya ingat kaki Nabi ni 2 je. Tapi ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong macam kaki apa, macam kaki robot. Sedangkan Nabi ni manusia. Tapak kaki kita, kalau kita pijak benda yang lembut kan, tak ada bentuk betul-betul petak macam tu, lubuh macam tu kan. Jadi kita perlu yakin, yang confirm sampai kat kita bersih ni Quran Sunnah.
Jadi cinta kat Nabi, melaksanakan tuntutan cinta. Ya Malaysia mudah-mudahan bisa gerak cepat, tidak seperti Indonesia yang kalau saya bilang itu lada ite gitu. Lada ite. Kalau Malaysia harus gercep gitu. Sebelum Malaysia ini dihancurkan oleh para penjajah Habib Balwi, sudah model-model seperti Habib ini harus diburu gitu. Mumpung belum beranak pinak seperti di Indonesia. Iya. Jadi alhamdulillah ya, Malaysia sudah ada gerakan dan sikap seperti itu. Tegas. Dan sekarang di Malaysia, pada Habib Balwi itu sedang diburu. Jadi kalau ada informasi bahwa Habib di Malaysia itu dihormati dan sebagainya, tidak. Faktanya tidak begitu. Tidak begitu, apalagi sekarang di Indonesia sudah ada perlawanan dari pribumi, dari Laskar Sabila, dari perjuangan Wali Songo Indonesia, dan dari semua elemen. Maka Malaysia pun akan bergerak cepat. Malaysia ini tidak mau nanti negaranya hancur carut marut, kebodohan dan kemunduran oleh ulah para Habib Balwi yang sekarang ini mengklaim diri mereka itu adalah Hadurah Rasulullah. Ya, buru saja Malaysia. Ayo diburu. Indonesia juga sedang diburu. Yuk kita sama-sama diburu. Jangan sampai para Habib Balwi ini semakin melenggang. Iya, di Indonesia para Habib Balwi itu sudah semakin ciut langkah dan geraknya. Kalau di Malaysia, dengan negara yang tidak sebegitu luas seperti Indonesia, harusnya segera rungkatkan Balwi, pulangkan ke Yaman sana. Ya, Malaysia dulu nggak apa-apa, pulangkan para di Balwi ke Yaman. Nanti Indonesia pun akan menyusul. Ya, Bismillah, kita bersama-sama menjaga negeri kita masing-masing. Ya, karena siapa lagi yang akan menjaga negeri kita kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.